Lihat Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat 26. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Bapak Ibu perhatikan baik-baik Markus pasal 5, 25 sampai 26. Ini merupakan satu keadaan yang dialami oleh seorang wanita yang tidak ada namanya, yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ini pasti sudah bau ya. Yang wanita untuk datang bulan saja antara 5 sampai 7 hari, ini 12 tahun. Bapak Ibu perhatikan bahwa sepertinya hopeless dan sama sekali usaha-usahanya yang dia lakukan, bahkan pergi ke tabib, pergi ke dokter, tidak menghasilkan hasil sama sekali. Ya, tidak menghasilkan hasil sama sekali. Bahkan tidak memberi faedah apa-apa, malah sebaliknya. Alkitab katakan bahwa keadaannya makin memburuk. Dalam titik ini akan membuat orang punya pilihan, kalah ataukah dia terus mempercayai janji Tuhan. Dan firman Allah berkata, ini perempuan yang belum terlalu mengenal Tuhan. Tapi ketika dia dapat sebuah kesempatan, dia mempercayai Tuhan sungguh-sungguh di situ, dan Alkitab katakan, seketika itu dia alami mujizat. Bapak Ibu, mungkin ini merupakan satu kesempatan di mana Bapak Ibu ada di Zoom ini, untuk Bapak Ibu alami sesuatu dari Tuhan. Jangan sampai kita mengabaikan setiap kesempatan demi kesempatan ketika kita beribadah. Sebab Alkitab katakan ibadah itu mengandung janji. Nah, tema kita malam ini adalah langkah kemenangan. Saya percaya juga bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Ada yang berjuang untuk menyelesaikan masalah yang terbaik di dalam keluarganya, dalam pernikahannya. Ada yang berjuang menghadapi anak-anak yang memberontak. Ada yang bergumul dengan sakit penyakit. Ada yang punya masalah ekonomi. Ada yang punya masalah di dalam hubungan satu dengan yang lain, sikap hati satu dengan yang lain. Ada yang punya problem di dalam hatinya, dalam pikirannya, yang dia tidak tahu bagaimana jalan keluar. Masing-masing orang punya pergumulan sendiri-sendiri, struggle sendiri-sendiri. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan ketika kita mengalami pergumulan hidup adalah begini, bahwa Tuhan pasti menyediakan jalan keluar kepada kita. Katakan amin 10 juta triliun kali. Tulis di situ, saya boleh punya masalah, saya boleh punya pergumulan, tapi satu yang saya tahu pasti bahwa Tuhan Yesus pasti memberikan kepada saya jalan keluar. Itu berarti begini, dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, percayalah bahwa Tuhan selalu punya jalan bagi saudara dan saya. Selalu ada penyediaan Tuhan bagi kita. Kenapa? Karena dia bukan Bapa yang diktator. Dia Bapa yang baik. Alkitab berkata 7 kali. Ingat angka 7 itu bukan 7 kali Bapak Ibu jatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau 8 tidak bisa bangkit. Bukan. Itu simbol. Angka 7 adalah angka sempurna. Sekalipun Anda jatuh berulang-ulang kali. Dan hopeless tidak mungkin. Maksud saya saudara, tidak hopeless. Tapi saudara tetap bangkit dan percaya. Maka Tuhan selalu bisa memulihkan saudara. Bahkan akan memulihkan kita lebih baik dari kemarin. Jangan percaya apa yang dikatakan oleh orang. Jangan percaya apa yang dikatakan oleh dunia. Termasuk mungkin oleh orang-orang tua kita. Oleh orang-orang yang ada di atas kita. Yang tidak mengerti prinsip kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dengarkan baik begini. Ingat bahwa Bapak kita adalah otoritas tertinggi. Kalau Bapak Ibu jatuh berkali-kali. Dan Bapak Ibu mau kembali kepada dia. Dia selalu punya sesuatu untuk memulihkan kita. Sebab saya percaya, sebab hanya di dalamnya kita mendapatkan kekuatan. Hanya di dalam Yesus ada kemenangan atas berbagai ujian yang kita hadapi. Katakan amin 5 juta triliun kali.
Hanya di dalam Yesus kita mendapat kekuatan. Hanya di dalam Yesus ada kemenangan atas berbagai ujian yang dihadapi. Setuju? Amin. Itu yang Tuhan mau. Nah, dalam Markus 5 ayat 25-26, kalau Bapak Ibu perhatikan di sana, Alkitab mengatakan begini, kita menemukan ada seorang wanita 12 tahun yang menderita pendarahan, berulang-ulang pergi ke dokter, diobati, menghabiskan seluruh hartanya, tapi keadaannya tidak menjadi baik, bahkan menjadi semakin memburuk. Tapi Bapak Ibu, Alkitab mencatat wanita ini, suruh kita belajar dari kehidupan wanita ini. Kita dapat belajar ada 4 langkah yang harus kita ambil agar kita mendapat kemenangan atas berbagai permasalahan dalam hidup ini. Ada 4 langkah yang harus Bapak Ibu ambil. Saya minta Bapak Ibu catat ini baik-baik. Catat baik-baik. Karena ini adalah prinsip kerajaan Allah. Dan ini berlaku bukan cuma untuk wanita ini, tapi berlaku bagi kita semua. Yang pertama Bapak Ibu coba perhatikan, boleh ditunjukkan, Markus 5 ayat 28. Langkah pertama adalah ucapkan sebuah perkataan iman. Ucapkan perkataan iman. Ya, coba tunjukkan ayat 28. Dikatakan begini, ayat 28. Sebab katanya, wow, katanya, lihat apa yang dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini langkah pertama untuk Bapak Ibu mengalami langkah kemenangan. Yaitu saudara dan saya punya perkataan iman. Atau ucapkan perkataan iman. Coba Bapak Ibu telusuri kehidupan kita 1 kali 24 jam. Hari ini aja. Sudah berapa banyak perkataan iman yang kita ucapkan? Atau sebaliknya, perkataan-perkataan yang akan membuat kita kalah. Membuat keadaan kita semakin memburuk. Atau membuat keadaan kita akan semakin tertekan dan semakin tidak ada jalan keluar. Kita belajar dari seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Untuk seorang wanita, ini sesuatu yang sangat riskan. Bahkan saudara mungkin untuk orang ketemu dia jarak 10 meter, maaf, sudah bau sekali. Tapi ketika dia menemukan satu waktu di mana dia tahu Tuhan ada di situ, dia mulai ucapkan perkataan iman. Sekarang ini kita percaya bahwa Tuhan kita adalah omnipresence. Dia ada di mana-mana, saya ada di Makassar, Bapak Ibu ada di Amerika, Bapak Ibu ada di Prancis, Bapak Ibu ada di Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai di Miangas. Bapak Ibu kita ada dan kita ada di mana kita berada. Itu adalah tempat, this is holy ground. Itu adalah tempat kudusnya Tuhan, tempat di mana kita duduk. Tempat di mana saudara dan saya sedang menatap saya di layar-layar handphone Anda, layar-layar laptop Anda, maka Tuhan hadir di sini. Dia omnipresence. Apa yang Anda katakan hari ini? Aku percaya. Wow, asal saja ku jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Keadaannya lagi hopeless, habis hartanya. Sakitnya bukan jadi baik ketika pergi ke dokter, tambah parah. Kalau Bapak Ibu lihat Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, makan buahnya. Hidup dan mati kita bukan dikuasai oleh COVID-19. Mungkin orang bisa mati karena virus itu. Hamba-hamba Tuhan yang takut Tuhan juga bisa mati karena virus itu. Sebab jangan lihat orang dari cara matinya. Tapi hidup di sini bukan hidup yang sekarang. Mati di sini bukan cuma mati karena kecelakaan, mati karena virus, tapi kematian kekal. Jadi lidah bisa membawa saudara dan saya mati, yaitu namanya kematian kekal. Atau saudara dan saya akan mengalami hidup yang kekal. Ditentukan oleh apa yang kita ucapkan. Bayangkan Bapak Ibu, Anda ucapkan yang benar saja, Anda akan mengalami restorasi, renovasi yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Dalam situasi yang paling pelik sekalipun.
Dalam situasi yang tadinya tidak mungkin sekalipun. Jangan pernah mengucapkan perkataan-perkataan yang mematikan. Tapi ucapkanlah perkataan-perkataan iman. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 berkata begini. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 berkata begini. Firman Allah berkata begini. Bisa ditunjukkan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 berkata begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 8 hal ini, dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, bukan cuma pikirkan, perkatakan semuanya itu. Wow. Langkah pertama untuk Bapak Ibu mengalami langkah kemenangan adalah ucapkan perkataan iman. Pikirkan perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang adil, yang suci, yang manis. Pikirkan semua yang sedap didengar, yang tidak sedap, gosip, yang membuat Anda takut, tolak dalam nama Yesus. Pikirkan kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkan itu. Semua yang terbaik datang dari atas. Dari Bapa segala terang. Haleluya. Bapak Ibu dengarkan ini baik-baik. Ketika Bapak Ibu ucapkan perkataan iman, pikirkan yang terbaik, pikirkan yang benar, yang mulia menurut Filipi 4 ayat 8, maka kita sedang tidak membiarkan ada pengakuan ganda dalam mulut kita. Tidak boleh ada pengakuan ganda dalam mulut saya. Tulis di kolom komentar. Tidak boleh ada pengakuan ganda dalam mulut saya. Menurut kitab Yakobus berkata, tidak boleh dari satu sumber keluar dua rasa. Rasa asin, rasa tawar itu nggak boleh. Tidak boleh ada berkat, lalu kemudian ada kutuk. Nggak boleh. Kalau berkat, ya berkat. Kalau kutuk, ya kutuk. Kalau asin, ya asin. Amin. Jangan biarkan ada pengakuan ganda dalam mulut kita. Yakni dengan lidah memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah juga kita mengutuki manusia yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Menurut Yakobus, dari mulut yang satu keluar berkat, kemudian keluar kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Yakobus 3 ayat 9 dan 10, Bapak Ibu. Maka langkah pertama untuk Bapak Ibu alami kemenangan adalah memperkatakan firman Tuhan. Makanya kita punya grup Speak the Word. Ketika Bapak Ibu lakukan dengan sungguh-sungguh, saya percaya Bapak Ibu akan mengalami encounter with God. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Karena kita ucapkan firman Tuhan. Sehingga masalah datang dalam hidup saudara hanya sebagai kendaraan yang akan membawa kita lebih cepat sampai ke tujuan, bukan menghancurkan kita. Langkah kedua, Bapak Ibu. Langkah kedua, langkah kemenangan adalah melakukan sesuai dengan apa yang kita katakan. Kalau berkata begini, asal saja ku jama jumbai jubahnya aku akan sembuh. Tapi perempuan itu tidak berusaha menjama jubah Yesus. Sama saja dia tidak akan mengalami kesembuhan. Ada banyak orang Kristen yang berkata, saya percaya. Ketika dia duduk di kursi roda, tapi setiap kali didoain, dia tidak mau keluar dari kursi roda. Ada yang berkata bahwa dia punya pinggangnya sakit, tulang belakangnya sakit, lehernya sakit, tapi dia tidak mau berdiri berjalan, maka dia tidak akan alami mujizat dalam hidupnya. Langkah kedua untuk mengalami langkah kemenangan dengan Tuhan adalah melakukan sesuai dengan apa yang kita katakan. Ayat yang ke-27 kalau kita baca dari Markus 5 ayat 27. Alkitab katakan, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Ini prinsip kemenangan. Bukan cuma dia katakan, waktu dia katakan nggak ada orang yang dengar. Tapi ketika dia menjama jubah Yesus, bukan cuma Yesus yang tahu, bukan cuma sorga bereaksi, semua orang dengar.
Wow. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Ketika saya mulai melakukan apa yang saya katakan, maka sorga bukan cuma mendengar, tapi semua orang akan mendengar. Menjadi sebuah kesaksian yang mengalahkan maut, mengalahkan sakit penyakit, menghancurkan raksasa-raksasa yang menyerang saudara. Kekristenan sudah terlalu lama, saudara dan saya, kolesterol rohani. Terlalu banyak dengar firman Tuhan, tapi tindakan melakukan firman kita kurang melakukannya. Kalau hari ini Bapak Ibu dalam keadaan terjepit, bisnis Bapak Ibu rasanya tidak bisa berjalan, pikirkan yang manis sedap didengar. Bayangkan bahwa bisnisku akan berkali-kali lipat, bayangkan akan diberkati berlipat-lipat kali ganda, bayangkan bahwa Tuhan akan buka pintu-pintu, bayangkan orang-orang akan datang cari saudara, bayangkan semuanya itu, lalu bertindak. Mulai bekerja, jangan putus asa sekalipun belum lihat hasil. Lakukan terus sampai satu saat nanti Tuhan tolong saudara. Jangan menjadi seperti ahli Taurat yang hanya pandai mengucapkan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan Matius 23:13, bandingkan dengan Lukas 11 ayat 46, kemudian ayat 52. Tuhan Yesus berkata bahwa mereka hanya menaruh beban-beban berat pada orang lain, tapi mereka tidak mau menyentuhnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Dan orang-orang Farisi, sekarang para pendeta hamba Tuhan. Bisa juga saya, ini firman Tuhan untuk saya. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Matius 23 ini ayat yang ke-13. Kemudian kalau kita lihat Lukas 11 ayat 46, Lukas 11 ayat 46, kemudian lompat nanti ayat 52, Lukas 11, bukan Lukas 1 ya. Ia menjawab, celakalah kamu juga hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tidak terpikul pada orang, tapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Kita ajarkan orang memberi, tapi mereka tidak pernah memberi. Kita ajarkan orang untuk hidup benar, tapi mereka tidak mau hidup benar. Kita ajarkan orang mengampuni, tapi hamba-hamba Tuhan ini tidak mau mengampuni. Ketika ada orang yang dia pimpin, buat dia kecewa, maka dia tidak mau mengampuni orang itu. Kita ngajar begitu banyak, kita ngajar orang lain dalam kebenaran firman Tuhan, tapi kita mudah kecewa. Kita taruh beban untuk orang lain lakukan, tapi kita nggak mau sentuh dengan satu jari pun. Ayat 52 berkata begini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halang. Orang boleh punya pengetahuan tentang firman begitu banyak. Boleh ngajar begitu banyak. Tapi kalau dia bukan pelaku firman Tuhan, maka Alkitab katakan ahli Taurat, mereka tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kita disebut orang benar ketika kita melakukan kebenaran, melakukan apa yang kita katakan, lalu menghidupinya, melakukan apa yang kita ajarkan. Bapak Ibu nggak boleh cuma mengasumsi spekulasi, tapi harus sampai fakta dan kebenaran. Bapak Ibu cuma ngajar orang gaya berenang, gaya renang, jadi guru renang, tapi Bapak Ibu tidak tahu berenang, yaitu asumsi spekulasi. Kita punya ilmunya, tapi prakteknya kita nggak bisa. Kita ngajar orang tentang kesembuhan, kita ngajar orang tentang mujizat, kita bisa pakai dari bahasa-bahasa Ibrani, Yunani, ngajarnya bagus. Sepertinya kunci pengetahuan ada pada kita. Tapi kalau kita nggak pernah mendoakan orang-orang sakit, nggak pernah doakan orang kelepasan, deliverance, nggak pernah bergerak dengan apa yang kita ucapkan, maka ahli Taurat. Kekristenan bukan cuma dengar, bukan cuma ucapkan, tapi jadi pelaku. Langkah kedua adalah langkah kemenangan, melakukan sesuai dengan apa yang kita katakan. Bapak Ibu di tempat ini bukan cuma jadi pendengar, tapi kita harus jadi pelaku firman. Ketika kita dengar firman, maka lakukan. Ketika kita dengar firman, maka hidupi. Enggak usah tunggu orang lain.
Karena kekristenan itu adalah pribadi kita dengan Tuhan. Tulis Bapak Ibu di situ. Kekristenan adalah perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan. Haleluya. Yakobus pasal 2 ayat 26 berkata begini. Bahwa seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan, perbuatan adalah mati. Bapak Ibu, waktu kemarin hari Jumat saya mendoakan beberapa orang dan mereka tidak bisa jalan. Ada yang jempolnya retak dan patah, mungkin ibunya ada. Dan ketika itu saya katakan, sekarang berdiri ibu, berjalan, setelah berjalan kemudian suruh berlari. Iman harus disertai dengan perbuatan, tindakan-tindakan perbuatan. Kalau enggak, dinamakan mati. Yakobus 2:26 dengan jelas berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Perempuan ini berkata begini, aku akan menyentuhnya dan menyentuhnya dari belakang. Jika kita mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka akan ada banyak halangan yang harus dilalui. Sama seperti perempuan tersebut mengalami 3 halangan dari dirinya sendiri, yaitu tubuh yang lemah, bahkan mungkin pucat pasi karena darah yang keluar terus-menerus, karena mengalami pendarahan selama 12 tahun. Itu langkah pertama, menghalangi rintangan yang pertama. Rintangan yang kedua adalah bertemu dengan orang banyak yang berdesak-desakan. Dalam keadaan lemah, dia mengalami rintangan untuk bertemu dengan Yesus. Wow. Dan juga tradisi di mana saat itu ketika seseorang mengalami pendarahan, ini rintangan yang ketiga. Alkitab katakan dianggap najis, sama seperti seorang yang menderita penyakit kusta, dan orang yang pendarahan ini harus tinggal di luar perkemahan. Tapi wanita ini mengambil tindakan iman, bukan cuma ngomong bahwa saya percaya. Ada banyak orang Kristen yang tidak mengalami mujizat Tuhan karena dia hanya cuma, ya aku percaya. Pada waktu dengar firman hanya amin. Tapi ketika selesai itu, dia nggak hidupi apa yang dia katakan amin tadi. Tahu Bapak Ibu arti kata amin? Amin itu bahasa Ibrani. Pertama punya arti adalah saya setuju dengan Tuhan. Yang kedua artinya benar, kata amin itu. Yang ketiga artinya saya mengikat diri dengan pribadi. Jadi sebuah covenant, perjanjian. Jadi ketika Bapak Ibu katakan amin, sebenarnya Bapak Ibu sedang sepakat dengan penguasa alam semesta. Raja di atas segala raja. Wanita ini mengalami halangan, mengalami rintangan. Rintangan yang pertama tadi, tubuhnya lagi lemah, lagi pucat. Alasannya karena pendarahan 12 tahun. Dia merayap mungkin dengan sekuat tenaga. Yang kedua adalah dia harus berdesak-desakan orang banyak, Alkitab berkata. Kalau kita baca ayat itu. Yang ketiga adalah tradisi Yahudi pada waktu itu. Bahwa orang pendarahan tidak boleh masuk di lingkungan orang yang sehat. Harus tinggal di luar karena prinsipnya sama dengan orang kusta. Tapi saudara dengar baik-baik, halangan-halangan ini dia terobos. Ada kalanya tindakan-tindakan iman saudara dan saya, kita harus keluar dari comfort zone. Dari zona nyaman kita. Untuk Anda akan mengalami kemenangan demi kemenangan oleh Tuhan. Langkah ketiga. Langkah pertama adalah perkataan iman. Langkah kedua adalah melakukan apa yang kita katakan. Langkah ketiga adalah saudara dan saya menjama dengan iman. Ayat 28 berkata, asal ujama saja jubahnya, aku sembuh. Wow. Asal kujama saja jubahnya, aku sembuh. Ayat 28, saudara perhatikan. Asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika perempuan ini datang menjama dengan iman. Bapak Ibu kalau baca ayat tentang perempuan pendarahan tadi baik-baik ya. Banyak orang berdesak-desakan.
Mereka sentuh Yesus, pegang Yesus, mungkin jubahnya juga dipegang, tapi Yesus biasa-biasa saja. Tapi ketika perempuan ini menjamah dengan iman, Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku karena aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Bapak Ibu ingin melihat lawatan Tuhan, kemenangan terjadi dalam kehidupan bisnis, pekerjaan, dalam kesehatan Bapak Ibu, maka ketika kita datang kepada Tuhan, datang dengan iman. Bukan datang karena kebiasaan, bukan karena datang karena rutinitas, bukan datang karena supaya kelihatan hadir, tapi kita datang dengan iman, supaya kita bisa menjamah Tuhan. Sebab itu yang akan membuat kuasa Allah diimpartasikan kepada saudara. Yesus berkata, aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Perempuan ini datang dengan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada. Berarti perempuan ini, sekalipun dia belum terlalu percaya kepada Tuhan, tapi dia datang karena dia yakin berjumpa dengan Yesus. Menjamah Yesus, maka dia sembuh. Alkitab berkata, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ketika Bapak Ibu mau tahu kapan Tuhan hadir dalam hidup saudara, ketika saudara dan saya percaya. Barang siapa percaya kepada Allah, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya Allah ada. Ketika Anda berkata, saya percaya, saat itu Tuhan, penguasa alam semesta, penyembuh, raja di atas segala raja, ada di dalam hidup saudara. Karena itu kenapa tidak boleh sampai kita kurang iman, tidak boleh sampai tidak percaya. Tapi sebaliknya tetaplah memiliki iman yang teguh kepada Yesus. Jangan datang ke ibadah hanya untuk mencari berkat-berkatnya saja. Jangan datang ke ibadah hanya untuk mencari kesembuhannya saja. Jangan datang ke ibadah hanya untuk saya mau dengarkan sebuah nubuatan, tapi saya tidak menghidupi nubuatan itu. Jangan datang ke ibadah karena saya hanya mau hal-hal yang spektakuler. Tapi setelah itu kita dengar, kita tidak menghidupi yang spektakuler itu. Nggak ada yang amin. Nggak ada yang amin 10 juta triliun kali. Sebab kalau Bapak Ibu tidak datang hanya karena berkat-berkatnya, kita pasti akan membawa setiap ibadah, membawa orang yang belum diselamatkan untuk masuk di gereja online ini. Kita akan mengajak orang-orang yang terikat, yang sakit untuk bergabung di sini. Kita tidak lagi memikirkan diri kita sendiri. Paling tidak kita ajak suami kita ajak teman kita ajak rekan kita yang bermasalah untuk dia dapat jawaban di sini. Kita tidak hanya pikirkan diri kita, tapi kita mulai pikirkan orang lain. Kita tidak hanya cari berkat-berkatnya, cari kesembuhannya, cari lawatannya, tapi kita datang untuk berjumpa dengan sumber berkat, pemberi berkat. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang lain itu bonus. Yang lain itu cuma fasilitas. Yang pertama adalah perkatakan perkataan iman. Yang kedua, lakukan apa yang kita katakan. Yang ketiga, menjamah dengan iman. Itu langkah kemenangan. Yang keempat, perempuan itu yang menjadi takut atau gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu. Langkah yang keempat adalah menyembah Dia dan bersyukur. Langkah kemenangan yang keempat adalah begini, ketika Bapak Ibu disembuhkan, diberkati, dipromosi, jalan keluar Tuhan berikan, Tuhan pulihkan saudara, maka nggak boleh megahkan diri. Bapak Ibu harus datang dan tersungkur menyembah Dia dan bersyukur bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan. Itu yang benar. Ketika Bapak Ibu lihat seseorang ketika dia hebat, dia sukses, atau dalam pelayanan dia penuh dengan karunia dan dia selalu tepuk dada, itu saya, maka roh kesombongan menguasainya. Saya sebagai hamba Tuhan juga perlu berjaga-jaga sehingga tidak terjebak di dalamnya itu, karena tipis sekali. Kita bisa bungkus itu dengan hal-hal rohani.
Kita sebagai umat Allah juga kita harus hati-hati supaya kita tidak terjebak di dalam kesombongan dan mencuri kemuliaan Tuhan. Alkitab berkata segala sesuatu yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, Tuhan yang berikan kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan. Amin. Jadi ketika kita kaya, kita nggak usah sombong. Kita tahu itu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita diurapi dengan karunia-karunia, tidak perlu membanggakan diri. Karena itu gift yang Tuhan berikan kepada kita. Tetaplah rendah hati. Tetaplah sebagai seorang hamba. Memiliki hati hamba. Mengerti prinsip keputraan. Bahwa saya putra, tapi memiliki hati hamba. Yang tetap melayani. Tidak prinsip bos, tapi tetap melayani dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Wanita ini ketika ketahuan, dia datang dengan rendah hati. Dan dia berkata, karena aku percaya. Dia nggak bilang itu. Karena aku berusaha menembus rintangan, sekalipun aku tadi tidak kuat, sekalipun aku kekurangan darah, sekalipun ada begitu banyak orang yang menghalangi aku datang, sekalipun dihukum Israel pada waktu itu, melarang orang yang pendarahan masuk ke tengah-tengah orang yang sehat. Dia tidak berkata bahwa itu bagian-bagian kehebatan dia. Tapi dia datang dan menyembah. Menyembah itu artinya begini, kita menyatakan kebaikan Tuhan yang Tuhan telah lakukan di dalam kita. Kenapa kita perlu menyembah dia? Karena kebaikan demi kebaikannya yang dia berikan kepada kita. Kalau hari ini ada kerajaan yang ada di dunia ini, maka kenapa orang menyembah raja? Karena kebaikan yang dilakukan raja kepada kita. Sehingga kita menyembah raja. Karena ketika kita ada dalam sebuah sistem kerajaan, maka semua harta kita milik raja. Semakin masyarakatnya diberkati, maka rajanya dimuliakan. Masyarakatnya sehat, maka rajanya dimuliakan. Jadi raja kita di sorga namanya Yesus tidak mau kita sakit-sakitan, tidak mau kita kere, tidak mau kita ada dalam masalah, tapi dia mau supaya kita jadi pemenang dalam semua sisi kehidupan kita. Katakan amin, 50 juta triliun kali. Markus 5 ayat 33 berkata begini. Berkata tadi bahwa wanita itu datang dengan ketakutan dan menyembah Yesus. Wow. Tersungkur di depan Yesus dengan tulus, bukan bulus. Ada orang datang ke Tuhan, Tuhan sembuhkan aku, padahal bulus. Dia hanya memperalat Tuhan supaya dia sembuh. Setelah sembuh, dia tidak mau lagi datang cari Tuhan. Atau sakit dia cari Tuhan, tapi ketika disembuhkan, dia kemudian jauh dari Tuhan. Itu bukan tulus, tapi bulus. Jadi istilah saya, kita memperalat Tuhan untuk mendapatkan bagian kita. Tapi ketika kita dapat, kita jauh dari Tuhan. Itu bukan kekristenan. Kekristenan itu adalah sekalipun belum dijawab, sekalipun sakit belum sembuh, sekalipun bisnisku belum ditolong, sekalipun keluargaku belum dipulihkan, sekalipun saya belum lihat jalan keluar, tapi Yesus tetap Tuhan. Satu waktu dia akan tolong saya. Orang-orang ini adalah para pemenang yang telah dipilih oleh Tuhan. Bila saudara dan saya telah diselamatkan, telah mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup saudara, maka ibadah harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita main-main dengan ibadah. Harus lakukan dengan kesungguhan hati. Karena satu waktu nanti kita akan memuliakan Tuhan. Kita akan berhadapan dengan takhta Tuhan, mengakui semua yang kita lakukan. Kalau sempat, kalau nggak sempat bagaimana? Amin. Ini adalah waktu-waktu yang harus di mana kita mereposisi diri kita kepada jalan kemenangan. Perkatakan perkataan iman. Lakukan apa yang kita katakan. Datang menjamah dengan iman. Lalu datang menyembah ketika Tuhan jawab, ketika dipulihkan. Menyembah dia dengan tulus, dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata begini. Dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yaitu apa? Hidup dengan penuh ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan dalam keadaan yang cocok saja dengan kita. Bukan dalam keadaan baik dengan kita. Bukan waktu diberkati. Tapi waktu juga waktu saudara dan saya belum diberkati. Bukan waktu baik, waktu tidak baik pun. Bukan waktu pintu dibuka, tapi belum dibuka.
Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, wow, kita akan melihat perkara-perkara besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Satu ayat yang paling terakhir, Filipi pasal 4 ayat 19 berkata begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan, kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ini bukan cuma duit, tapi kesehatan, jalan keluar, damai sejahtera, kekuatan, pertolongan, kekayaan, dan kemuliaan. Kalau ada orang kaya di dunia, tidak akan sekaya raja kita. Kalau ada orang hebat di dunia, tidak sehebat Tuhan yang kita sembah. Kalau ada orang yang bisa Bapak Ibu panggil untuk minta tolong, ada satu pribadi yang tidak bosan-bosan ketika Bapak Ibu datang minta tolong. Namanya Yesus. Percaya kepada dia, bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia akan jaga saudara. Immanuel, artinya Tuhan menyertai. Hari ini Anda dan saya boleh lemah. Hari ini Anda dan saya sepertinya punya jalan buntu. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi saya cuma percaya satu hal. Tuhan selalu menyediakan jalan keluar kepada kita. Menurut 1 Korintus 10 ayat 13 bagian B, bahwa ketika kamu dicobai, dia memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya percaya itu menjadi jalan kemenangan bagi saudara. Yang percaya diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar, saya diberkati malam ini. Amin 100 juta triliun kali. Haleluya.